Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa bertemu lagi dalam PJJ, pembelajaran jarak jauh, yaitu akan membahas tentang komunikasi kantor. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk sahabat pintar yang selain beragama Islam, silahkan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Kita langsung ke materi pembelajaran kali ini. Definisi komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang akan diharapkan. Komunikasi dalam bahasa Inggris communication berasal dari bahasa Latin communication yang berarti sama. Sama di sini artinya sama makna. Secara sempit, komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman informasi dari satu pihak ke pihak yang lain. Jadi, proses komunikasi akan berjalan apabila ada persamaan makna. Secara luas, pengertian komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antara individu mulai sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol atau sinyal-sinyal maupun perilaku atau tindakan. Secara garis besar, ada dua bentuk dasar komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan, atau biasa itu yang disebut oleh Haryani. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal mempunyai porsi terbesar karena kenyataannya hasil-hasil pemikiran selalu disampaikan lewat komunikasi verbal dengan harapan komunikasi lebih mudah memahami pesan-pesan yang disampaikan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam komunikasi verbal: vokabulari atau perbendaharaan kata. Jadi, kita sebelum berkomunikasi harus punya perbendaharaan kata yang luas, yang banyak. Jadi jangan sampai sebelum berkomunikasi kita tidak punya perbendaharaan kata. Artinya semua itu harus sudah terfikirkan terlebih dahulu. Racing atau kecepatan. Jadi saat kita menyampaikan sesuatu harus menggunakan teknik racing yang sangat-sangat harus dipelajari untuk berkomunikasi yang baik. Karena racing ini sangat penting untuk bisa menangkap makna atau arti dari sebuah komunikasi. Intonasi suara. Jadi intonasi suara itu juga sangat penting. Kenapa? Karena tanpa intonasi suara, maka untuk menyampaikan komunikasi juga sulit untuk dipahami. Yang berikutnya, humor. Jadi, berkomunikasi itu juga butuh humor.
Karena tanpa humor, maka komunikasinya juga menjadi sangat tidak enak, tidak menyenangkan. Iya nggak? Jadi humor itu juga penting untuk syarat komunikasi. Singkat dan jelas. Dan berikutnya timing, artinya waktunya harus tepat. Yang berikutnya adalah komunikasi nonverbal. Merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi. Walaupun pada umumnya komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur hingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami dalam menggunakan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Komunikasi nonverbal adalah mempunyai atau menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Gimana itu? Komunikasi nonverbal itu penyampaian pesannya tanpa kata-kata. Dan komunikasi nonverbal memberikan arti kepada komunikasi verbal. Bentuk-bentuk komunikasi terdiri dari beberapa bagian, antara lain: 1. Komunikasi personal. Dalam ilmu komunikasi, kita mengenal komunikasi personal adalah seseorang individu atau pribadi melakukan komunikasi dengan individu yang lain. Komunikasi personal yang umumnya bersifat dialog secara formal maupun informal. Yang kedua, komunikasi organisasi. Menurut Sri Haryani, organisasi didefinisikan sebagai suatu unit sosial yang dikoordinasikan, terdiri dari 2 atau lebih dari dan direncanakan dalam waktu yang panjang. Dari definisi di atas, maka organisasi merupakan tempat berkumpulnya manusia yang saling berinteraksi. Dalam hal berinteraksi menimbulkan komunikasi dalam organisasi. Haryani mendivisikan komunikasi organisasi adalah komunikasi yang terjadi di dalam lingkungan organisasi. Setiap bentuk komunikasi dalam organisasi dalam memperlancar kegiatan organisasi dapat dikatakan sebagai komunikasi organisasi. Yang ketiga, komunikasi massa atau publics. Komunikasi massa adalah sebagian keterampilan, sebagian seni, sebagian ilmu. Ia adalah keterampilan dalam pengertian bahwa ia meliputi teknik-teknik fundamental tertentu yang dapat dipelajari, seperti memfokuskan kamera TV, mengoperasikan tape recorder, atau mencatat ketika mewawancarai. Ia adalah seni dalam pengertian bahwa ia meliputi tantangan-tantangan kreatif, seperti menulis skrip pada program TV, mengembangkan tata letak yang ekstensis untuk iklan majalah. Ia adalah ilmu dalam pengertian bahwa ia meliputi prinsip-prinsip tersebut tentang bagaimana berlangsung komunikasi yang dapat dipergunakan untuk membuat berbagai hal menjadi baik. Oke, itulah yang dimaksud dengan komunikasi yang tentunya berkaitan dengan komunikasi kantor. Dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan,
jangan lupa bahagia. Saya akhiri, wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.